Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para ibu-ibu saya, jamaah salat maghrib napa niku musholaatin Lemarab rahimakumullah, matur muga senantiasa dirahmati oleh Allah taala. Syukur alhamdulillah kita semua senantiasa masih dikaruniai kesehatan. Di saat banyak saudara-saudara kita yang sakit, kita masih dikaruniai kesehatan. Ini harus kita syukuri. Ketika nikmat itu kita syukuri, insya Allah nikmat itu akan ditambah oleh Allah Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Terus ya. La in syakartum la azidannakum. Nikmat Allah Ta'ala ketika kita syukuri, maka akan ditambahi oleh Allah Ta'ala. Ditambah barokai maksudnya nggih. Wa la in kafartum, ketika kita mengingkarinya, mengkufurinya, kurang kali nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabnya Allah Ta'ala itu amatlah pedih. Maksudnya le azab berarti tempatnya wonten nek neraka. Para rawuh sedaya yang mulia, selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mandan muga sedaya asal barokah kanjeng Muhammad diakui sebagai umatnya lan asal syafaate kanjeng Nabi Muhammad pinjang wonten yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Saderenge monggo kita maos Fatihah sepindah, kita tawasul dumateng kanjeng Nabi. Barokah Fatihah kita khususaken dumateng para saudara-saudara kita yang saat ini lagi sakit, terutama yang sakit COVID-19 atau Corona. Mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Ta'ala, dipun paringi seman malih lan sing sehat, mugi-mugi dijauhkan dari wabah virus Corona ini. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dzurriyyati ajma'in. Mawasana sultan al-awliya asyabdul qadir jilani radiyallahu anhu, wasana jamil awliya idisa, wasana jamil masyayin sagiri, wasana jamil muasis jamil ahmdul ulama, wasana al-habib lufi bin Ali bin Hasim Yahya Pekalongan, wasana ramagi Ahmad Asruan, wasana Kiai Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil Sagiri. Biniyati du'a wal qabul syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembacaan surat Fatihah ini diijabah oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Untuk pengaosan tiap Selasa malam Rabu, insya Allah niki tasik saged diterusaken keranten tidak sampai jam 8 malam. Kalau lihat edaran itu di atas jam 8 malam, warung-warung kedah tutup. Kan ngoten nggih. Lampune pateni. Sehingga Pasuruan dadi Pasuruan kota medeni niki terus e. Kota Madinah dadi kota medeni nggih. Napa krana peteng kotae lek dalu. Dipercaya saya. Keranten niki matur maghrib, insyaallah saged diterusaken istiqomah kita. Yang nabrak sampai jam 8 istighosa atau sebenarnya. Terus untuk istighosa sementara diliburkan sampai PPKM darurat ini dicabut oleh pemerintah ya. Kita tetap nurut pemerintah, terus di Al-Qur'an, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian pada Allah Ta'ala, taatlah kepada Rasul dan pada pemerintah kalian. Karena dimanapun juga yang namanya pemerintah
Ini tujuannya memberi peraturan untuk kemaslahatan rakyatnya. Untuk materi saat ini tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya kita membahas tentang seputar sholat malih ya. Sholat sing kala wingi tutuk di nopo niku? Niat mantun. Takbiratul ihram mantun. Fatihah mantun. Fatihah pun fase saya ta niki. Napa dites tunggal-tunggal? Keranten kita harus punya usaha untuk membenahi makhraj kita. Dan makhraj itu tidak melihat umur. Karena perintah untuk mencari ilmu itu tidak ada batasan umur. Terus di hadis niku udrubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari gendongan bayi. Minal mahdi. Mahdi itu maksudnya pangkuan ibu. Pangkuan ibu niku lare bayi biasa belajar nyusu. Marwatan rodok gede didik belajar dahar. Marwatan rodok ageng malih belajar nyekel sendok. Dilebetaken teng anu niki kadang keliru teng irunge kadang nggih. Niku tasik belajar niku. Terus belajar melampah, belajar terus belajar sampai kapan batasannya itu? Ilal lahdi sampai ke liang lahat. Di liang lahat niku sing belajari Pak Mudin, Pak Jalil lewat talqin. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, kan ngoten nggih. Waman nabiyuka terus. Itu memang perintah agama agar kita senantiasa belajar tidak melihat umur. Memang umumnya yang belajar itu biasanya mulai kekanak-kanakan. Napa? Karena masih dereng sibuk kali keluarga. Jadi usia potensial untuk belajar itu masih anak-anak sampai nggih ukuran lare SD, TK, SD, SMP, SMA niku masih potensial sekali. Bahkan sampai kuliah lek pun berkeluarga niki pun sibuk kali nyambut damel, kali ngrumat yuga, kali masakno bojone, sembarang kalian nggih. Tapi walaupun begitu, di tengah-tengah kesibukan kita harus tetap semangat untuk senantiasa belajar, terutama mempelajari pelajaran agama, di mana mempelajari pelajaran agama itu termasuk ilmu yang wajib kita pelajari. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu niku diwajibkan. Untuk siapa? Untuk orang laki-laki untuk orang Islam laki-laki dan perempuan. Laki perempuan semuanya wajib. Di sini ya dimaksud ilmu itu apa? Mencari ilmu apa? Ilmu agama, ilmu yang ada hubungannya dengan kewajiban kita sehari-hari. Makanya hikmah dibalik adanya pengajian seperti pada malam hari ini, yang pertama selain mencari ilmu, yang kedua kita bisa introspeksi atau evaluasi. Apakah betul usaha ibadah yang saya lakukan selama ini ketika kita koreksi di pengajian, kalau ada yang kurang betul, maka ada kesempatan untuk membenahinya. Karena semua orang tidak ada yang sempurna. Masih kula mboten kepinteran niki nggih. Kula ki ambek mriki juga sama-sama niat belajar. Jadi saling melengkapi. Ketika kula wonten salah nggih monggo dibeneraken. Sing nomor 3 di antara hikmahnya ngaos kados malam hari ini yaitu kita mencari gantungan. Gantungan apa maksudnya? Gantungan sanad. Sanad niku napa? Sanad niku riwayat dari siapa ilmu itu kita pelajari. Karena ketika Islam itu disebarkan oleh Nabi Muhammad ini cuma memberikan ilmu kepada para sahabat, bukan kepada kita. Kenapa? Kita belum lahir. Dan pada masa itu di masa Rasulullah tidak ada yang namanya video, tidak ada yang namanya rekaman.
Kalau di masa Rasulullah ada video, ada rekaman, kita mempelajari lewat video. Dulu udah ada HP Android keman. Niku sik dereng wonten sian. Makanya kita butuh yang namanya sanad. Sanad itu yang bisa memperjelas ilmu kita ini sambung teng Kanjeng Nabi napa mboten. Kanjeng Nabi memberikan kepada para sahabat, mari wonten sahabat teng santri-santri ini. Santri sahabat niku istilahnya tabiin. Orang yang ikut para sahabat. Mantan tabiin sinten? Tabiin. Santri ini malih terus sampai turun ke kita. Kalau kita telusuri, kula saking sogiri saking napa? Gurune sogiri kathah niku. Saking sarang nggih. Terus saking Hadramut wonten kian. Termasuk langsung teng Imam Syafi'i, mazhab kita bersama. Jadi dulu ketika agama itu turun, itu masih sifatnya global. Golongan mujtahid atau imam-imam yang kita kenal dengan mazhab yang 4, itulah orang yang berjasa dalam menafsiri ayat-ayat Allah Ta'ala yang masih global. Bayangkan ya, Allah Ta'ala niku merintah sholat niku tidak memberikan arahan atau tata cara yang lengkap caranya sholat. Aqimus sholat, dirikan sholat. Ya apa caranya? Nah ini langsung dipraktekkan dengan Nabi. Terus hadis sholat niku cuma sunggal. Terus kanjeng Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semua, contoh sahabat nggih. Seperti kalian melihat bagaimana aku sholat. Dan tiap hari sholat langsung praktek, mboten kanjeng Nabi mboten bejo carane rukuk ngeten, carane sujud ngeten, mboten, langsung praktek. Sahabat langsung melihat. Oh kanjeng Nabi rukuk ngene, kanjeng Nabi sujud ngeten. Kanjeng Nabi tahiyat sikile ngeten, tahiyat awal, tahiyat akhir nggih ngeten. Mboten. Dan dari sahabat itu terus teng tabiin sampai ke kita. Itu namanya sanad. Sanad niku penting, gantungan pada kita ini beribadah sesuai dengan Nabi napa mboten. Jangan-jangan kita ini beribadah niru pokok nombok YouTube langsung lakoni. Itu masih belum bisa dipertanggungjawabkan. Makanya guru itu harus jelas di mana guru itu berguru. Para rawuh sedaya ingin menulya langsung teng salat mawon. Sak mantune rukun yang bernama rukun qauli Fatihah. Fatihah niku diawali kali bismillah, diakhiri kali waladhdallin. Ada pendapat ulama lain yang mengatakan bismillah mboten termasuk Fatihah. Dados panjenengan menawi teng Mekah moro langsung maca alhamdulillahirabbil alamin pun kaget. Keranten niku ikut imam selain Imam Syafi'i. Niku wonten kalih niku. Nomor tunggal memang mereka membaca bismillah tapi tidak dikeraskan. Dados lek ngeten lek ngimami. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngoten biasa nggih. Tapi bismillah niku pelan, sirri selain. Kalau kita kan ndak nggih, mulai bismillah dibangetaken. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten. Tapi kalau alhamdulillah mboten dikeraskan. Keranten niku hukume sunat. Kalau bismillah menurut Imam Syafi'i, imam kita ini wajib. Karena wajib, maka imam harus mengeraskan. Menurut pendapat lainnya Imam Syafi'i di antara mazhab yang 4, itu ada yang menghukumi bismillah itu tidak boleh dibaca keras, langsung alhamdulillahnya. Ada yang mengatakan tidak usah bismillah. Jadi surah Al-Fatihah dimulai dari alhamdulillah. Kenapa? Karena bismillah itu masuk dalam ayat tersendiri di dalam surat nopo sing napa? Dalam Al-Qur'an lho. Di tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim mursaha. Atau wonten terusan niku wonten bismillahirrahmanirrahim. Mboten di awal surat, tapi di tengah-tengah surat ada.
Karena lek biasa maos insya Allah akan menemukan ada bismillah di tengah-tengah surat. Bukan di awal surat. Rata-rata kan di awal surat ya. Itu pendapat imam yang lain. Kalau pendapat Imam Syafi'i, semua surat yang ada di Al-Qur'an ini wajib dimulai dengan bismillah. Termasuk Fatihah. Datu jenengan lek mau surat barang surat-surat juz amma kan gede-gede ke. Itu harus dimulai dengan bismillah. Kalau tidak berarti suratnya mboten sempurna. Semua surat yang ada di Al-Qur'an kecuali satu. Surat apa? Yang tidak boleh diawali dengan bismillah. Surat At-Taubah. At-Taubah. Langsung bara'atum mek pinggir dhewe nggih. Bara'atum minallah, bara'atum minan nasi, min sal kufari wa min ghadabil jabbar izalillahi wa lirrasuli wa lil mu'minin. Bara'atum ngoten. Tidak boleh dibaca bismillah. Kalau kita membaca bismillah, nusewu hukumnya haram. Kalau disengaja. Kalau tidak sengaja mboten napa-napa. Keranten biasa lek maca surat iku ana bismillah jenengan moro maca surat. Loh, kadung maca aku maca bismillah, kadung maca mboten napa-napa. Tapi kalau kita tahu itu surat At-Taubah, kita tidak boleh membaca bismillah di awalnya. Lek darusan terus pundi? Kalau darusan kan tepak surat At-Taubah darusan kan karonan biasanya sak makro ganti-ganti. Niku juga tidak boleh. Tapi tidak sampai haram, tapi hukumnya makruh. Kita menggantinya dengan a'udzu atau ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cekap niku. Cuma satu surat niku tok. Napa alasane? Karena di surat At-Taubah itu menceritakan tentang masalah siksaan. Masalah siksaan kuatan di surat At-Taubah. Karena isinya tentang masalah sedih, siksaan, kesedihan ya, maka tidak layak menurut para ulama untuk dimulai dengan bismillah. Niku nyenane eling-eling, lek tebak ngaos khataman ki ambek ning griyane, lek tebak surat At-Taubah mboten usah dimulai kali bismillah. Diganti kali pinggire niku. Niku ta'awud namine niku. Terus ta'awud niku ada yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wonten sing berbunyi a'udzubillahi minan nari wa min syarril kufari wa min ghadabil jabbaril izzati walillahi wa lirrasulihi walil mu'minin. Wonten ki ambek nek pinggire. Niku nyeran waos. Terus lek wonten di Al-Qur'an itu ada tondo koyo gambare lambange masjid. Niku berarti ayat tasbih. Nggih, wonten gambar kok masjid nggih. Niku lek tepak niku jenengan disunatkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ping 3. Dilampahi mawon. Karena kita tidak tahu ibadah yang mana ini yang diterima. Jangan-jangan ibadah yang kecil ini yang diterima. Ibadah yang kelihatannya remeh ini yang diterima. Kalau teringat napa niku hikayat atau cerita dari seorang yang ahli bermaksiat. Terus saya buka kasare senuk ya. Niki kan penggaweane kan berarti mboten kena ya. Satu saat senuk niku nate nolong asu. Sini tolong asu sanes kucing. Asu dhewe kan elek nggih. Asu ini nanti melihat asu kelaparan oleh orang perempuan yang nusewu yang terkenal nakal niku diparingi roti. Di mana perempuan tadi itu tepak mangan roti. Terus karena melihat asu niku tadi itu nopo kelaparan diparingi. Sehingga dengan pertolongan perempuan tadi itu asu tadi itu tidak jadi mati. Asunya kelaparan. Senuke nggih tepak mangan ngoten lho. Masih punya rasa kasihan. Jadi tidak hanya peri kemanusiaan tapi peri kehewanan ini nggih. Ternyata ketika meninggal ada seorang ulama yang bermimpi. Seorang wali bermimpi. Lek mimpine wali insyaallah hampir 100% niku benar. Karena hatinya bersih. Kecuali wali murid. Wali murid niki belum bisa dipertanggungjawabkan ya. Niki wali temenan niki wali niku maksudnya wali niku
wali itu ada dua macam. Ada yang bermakna penguasa, ada bermakna kekasih. Tapi wali-walinya Allah Ta'ala berarti kekasihnya Allah Ta'ala. Kalau wali yang punya arti kedua, wali dalam arti penguasa. Wali kota berarti penguasa kota. Wali murid, penguasa murid. Wali kelas. Lah niku. Niku sing wali dengan arti kekasih nggih, kekasihnya Allah Ta'ala. Bermimpi orang perempuan tadi itu tobatnya diterima oleh Allah Ta'ala gara-gara apa? Maringi daharan nasuwau. Padahal tiap hari bergelimangan dosa. Makanya ketika kita ini melihat orang yang ahli bermaksiat, hati kita tidak boleh kerentek elek teng tiang. Kita doakan semoga dia dapat hidayah. Kita tidak punya hak untuk menghakimi orang, oh sampean kakek dosa, sampean rokok, mboten asal. Bisa jadi di akhir hayatnya dia itu bertobat. Termasuk nusewu nggih. Ketika ada dzurriyyah Rasul, anak cucu Rasulullah yang kita kenal dengan istilah habaib niku tambeng. Kan namanya manusia kan anak tambeng nggih. Pun sampai dibenci. Karena sudah ada jaminan dari Allah Ta'ala di Al-Quran, wa yutahhirakum tadhhira, nanti akan bersih dengan sendirinya di akhir hayat. Pasti nanti akan bersih. Dan ini benar hadisnya de hadis Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu nanti akan ada syafaat pada dua macam. Yang pertama karena sebab nasab. Maksudnya nasabnya Kanjeng Nabi itu nanti akan ketemu di akhirat. Dan nasabnya Kanjeng Nabi ini ada dua. Yang pertama nasab karena turunan daging, berarti para habaib ya. Kanjeng Nabi niku menurunkan keturunan dari putrinya Siti Fatimah lewat dua cucunya. Putrinya Siti Fatimah itu punya empat putra. Yang dari empat ini cuma dua yang menurunkan, yaitu Hasan dan Husain. Dari Hasan Husain inilah jalurnya para habaib yang kita kenal saat ini. Itu nanti akan ketemu dengan mbaknya, yaitu Kanjeng Nabi di akhirat. Terus yang kedua, nasab dari jalur ilmu. Sing kula ceritakan wae nika yaitu sanad. Dadi jenengan ketika sanate sampung terus Kanjeng Nabi, mangke oleh Kanjeng Nabi akan dicari. Oh iki sanadku mulai teko sahabat sampai tutuk nang sampean akhir zaman. Maksudnya kita kan hidup di akhir zaman nggih. Ini yang akan ditolong oleh Kanjeng Nabi karena sanadnya sambung, ilmunya teng Kanjeng Nabi. Tidak sampai berbuat bid'ah. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu mengerjakan ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi. Tapi yang jelek, tapi nggih sing sae mboten napa-napa walaupun Nabi tidak mengajarkan. Pun balik malih biar kita tidak mudah merepotkan orang. Jenengan semerap rajanya wali siapa? Syekh Abdul Qadir. Okay. Tapi sana Syekh Abdul Qadir masuk dulu. Ada seorang ulama besar setelah masanya Syekh Abdul Qadir, yaitu Imam Ghazali. Imam Ghazali niki terkenal sebagai imam yang ahli di bidang tasawuf, terus ahli ngarang kitabnya karane kuwata. Termasuk kitab-kitab besar yang diajarkan di pondok itu rata-rata karangannya Imam Ghazali. Ada namanya kitab Ihya Ulumuddin. Enten pondok ngajaraken santrine kitab Ihya Ulumuddin berarti niku pondok ageng niku. Keranten niku ilmune agak tinggi. Konon menurut cerita yang insya Allah thiqah itu bisa dipercaya, Imam Ghazali diangkat menjadi wali. Kan tiap orang, tiap wali ya, itu ada pengangkatannya. Dia kadang ada wali yang diangkat mulai kecil. Jadi mulai bayi pun diangkat jadi wali. Saged niku. Kalau Allah Ta'ala berkehendak bisa nggih. Imam Ghazali konon beliau diangkat menjadi wali ketika beliau ini menolong seekor lalat yang ketika itu Imam Ghazali sedang mengarang kitab. Terus ngarang kitab itu ada lalat
nyemplung teng anu, teng napa teng mangsi. Oleh Imam Ghazali dibiarkan. Karena lalat tadi itu minum. Setelah minum anu napa niku pun warak diunggahkan malih biar tidak sampai meninggal. Dintas sampai lalat tadi itu terbang kembali. Dari hal sekecil itulah Imam Ghazali ini diangkat jadi wali. Makanya amal kita tidak boleh meremehkan amal ya. Walaupun amal itu kecil, tunggale jenengan lintang wonten dek napa lompongan wonten watu ta, kerikil atau beleng di anu mawon, disingkriaken. Mungkin dari itu amal kita ini diterima. Termasuk doa. Doa-doa ketika kita berdoa bersama-sama, kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu yang diterima. Makanya ketika doa bersama itu lebih afdol daripada doa sendiri. Tunggale seosa, tunggale jenengan apa jamaah niku itu harus kita afdolkan daripada kita sendirian. Sesuai kali napa makalah al jama'atu rahmatun. Berjamaah itu membawa rahmat. Balik malih teng salat nggih, tutup pundi wae niki. Mantun Fatihah walad dolin sunat ditambahi Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina, tambahi walil mu'minina kersane tambah afdol. Amin. Terus lek jenengan dados imam kan anu nggih mboten usah maos Rabbi firli dibangtaken ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jamaah membaca jangan. Terus ketika imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin kan panjang dolnya ya. Itu makmumnya membaca di hatinya atau bukan di hati, tidak apa-apa dibaca di mulut tapi mboten keras. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina. Aminnya bareng imam. Sakit praktek. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jenengan mun anu ketika waladdallin jenengan maos ya mbak mriku. Waladdallin jenengan mantun, imam maos amin. Imam itu juga disunahkan membaca amin. Bukan hanya makmum membaca amin. Memang yang kita kenal selama ini ketika berjamaah sing maca amin banget itu makmum nggih. Imam mboten nggih. Padahal imam juga dianjurkan. Tapi pun saingan kali makmum kok ngebangetan. Imamnya banget. Mboten nggih. Loh memang ngoten caranya. Bareng. Terus imame maos amin, makmume amin. Memang ajarannya aminnya imam kali makmum itu bareng. Boten berurutan tapi bersamaan. Dan ketika bersamaan itulah malaikat juga bersamaan. Terus yang aminnya imam, aminnya makmum ini langsung ditangkap oleh para malaikat. Malaikat rahmat. Malaikat itu wonten kalih wonten malaikat sing sae sing bertugas untuk kebaikan ya, malaikat rahmat istilahnya. Wonten malaikat yang tugasnya untuk kejelekan. Contohnya yang ada di kuburan ada malaikat mungkar dan nakir. Tukang nakoni narap wong sing ndak kena-kena nggih. Lek kena mboten takoni. Takon tapi tak tanu napa niku alus. Tapi sing tampeng kali beto dong-pentong niku. Namanya malaikat mungkar kali nakir. Makanya kalau punya anak jangan dikasih nama mungkar atau nakir. Kulo enggak ada yuga anu napa kembar jaler. Kulo paringi nami mungkar nakir nggih. Ampun. Itu nama yang jelek. Polae kan sami kali namanya malaikat jadi mboten asal. Atau ada orang punya anggapan semua yang di Al-Qur'an itu baik. Punya anak dikasih nama iblis. Alasannya karena ngambil di Al-Qur'an. Mboten asal nggih. Karena di Al-Qur'an itu menceritakan yang baik dan yang jelek. Terus punya anak jangan dikasih nama Israel. Gelutan nggih. Lak balik matane wong. Jibril sae. Tapi jarang mriki nggih.
Jibril itu malahan rajanya malaikat itu Jibril. Terus yang diceritakan ya, besarnya malaikat Jibril.